Halo, balik lagi dengan aku Ardiansyah Wijaksono dari kelas saham. Kali ini kita akan melakukan review rutin setiap minggu, review IHSG dan 5 saham ulasan untuk kalian. Yang pertama adalah IHSG. Nggak bosan-bosan sih aku bilang. Chartnya masih sama, asumsi kedua juga masih jalan. Ini masih bingung nih, IHSG ini mau kemana sih? Mau naik atau mau turun? Sama beberapa hari atau beberapa minggu IHSG bingung nih mau kemana sih arahnya. Menjelang hari raya Idul Fitri, IHSG cenderung bergerak lebih fluktuatif dan rawan untuk profit taking. Kelihatan nih dari candlenya Jumat kemarin. Untuk weekly IHSG mengindikasikan adanya penurunan nih dari MACD-nya dan juga dari candlenya. Ada nih 3 merah. Nah, asumsiku kemungkinan minggu depan IHSG akan turun menguji supportnya di Fibonacci 5853. Saham yang pertama yaitu Inco. Untuk saham Inco, dia berhasil breakout resisten sekaligus MA100. Buat yang masih hold dari sebelum dia breakout atau setelah dia breakout di area sini atau di candle ini, bisa hold nih sampai dia menuju area supply-nya di antara 5230 sampai 5340. Untuk saham Inco, coba cek deh. Indeks nikel, harga nikel itu dia lagi bullish atau lagi koreksi. Karena Inco cukup dipengaruhi oleh indeks tersebut. Kalau indeksnya nikel itu bullish, nah ada kemungkinan dia akan nutup gap nih. Paling nggak di sini dulu lah, di 5530. Baru kemudian di gap-gap lainnya. Sampai kemungkinan menurutku dia akan menuju di sini sih. Kalau masih mendukung kondisinya. Untuk bandarmologinya, untuk brokernya, big akumulasi yang dilakukan oleh KZCS-RX. Kabar bagus sih buat kalian yang pegang Inco saat break ini. Tapi kalau kamu belum pegang, kamu bisa tunggu aja di area sini, di area supportnya sini di MA100. Karena ketika dia break ini, ada kemungkinan dia menguji support barunya ini. Yang kedua, ERA. ERA dia sedang cenderung koreksi. Kita cek dari weekly. Untuk weekly, menurutku ini wajar sih. Hampir mencapai titik tertingginya pada tahun 2018. Weekly-nya ini mengindikasikan kurang bagus nih. MACD-nya udah menurutku cukup tinggi posisinya. Dan dia ada divergen nih. Ketika sahamnya lagi naik, tapi kok MACD-nya cenderung turun, ada divergen. Buat kamu yang beli di area sini, ketatin deh stop loss-nya. Tapi kalau kamu udah beli di area sini untuk swing trading nih dari tahun 2020 Oktober, kamu tinggal pasang trailing stop aja. ERA masih aman selama dia nggak turun di bawah 570. Kalau di bawah itu hati-hati deh. Kalau bisa bertahan di atas MA100 ada kemungkinan mantul naik. Tapi kalau MA100 nya ini jebol ke bawah, udah deh cari saham lain. Untuk net broker summary-nya, ERA ini cenderung distribusi yang dilakukan oleh DX dan LG. Sedangkan yang masuk itu RF sama DC. Hati-hati nih buat yang pegang ERA. Yang ketiga saham Adro. Ada yang unik sih dari Adro ini. Harga batu baranya itu naik, tapi dia sahamnya turun. Penurunannya ini dia karena dividen. Kita tahu nih minggu lalu Adro udah kasih dividen. Di sini cap date plus di sini ex date. Wajar kok. Biasanya saham yang membagikan dividen itu ex date-nya biasanya turun sebesar dividen yield-nya. Bagi kamu yang sudah terlanjur beli Adro di sini, aku punya opsi buat yang udah beli Adro. Yang beli Adro di sini, kamu tunggu aja di sini untuk melakukan averaging down. Kalau Adro ini mantul dari area demand-nya di sini ke sini, seenggaknya average kamu ada di sekitaran ini. Jadi kamu bisa keluar dalam posisi untung. Distribusi kecil yang dilakukan oleh CP dan CC. Cukup imbang sih antara broker, buyer, dan sellernya. Ini seperti wait and see. Menurutku, Adro lagi wait and see. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk beli di sini, kamu bisa speak buy di sini bagi yang belum beli. Tapi kalau sudah beli, kamu bisa averaging down di sekitaran sini. Untuk saham MAPI, ini dia nggak bisa tembus upper trend line-nya yang ada di sini. Candle-nya cukup mengkhawatirkan sih. Terlebih MACD-nya yang juga mengindikasikan untuk penurunan lebih lanjut. Ada kemungkinan MAPI akan turun ke area demand-nya di sini, di sekitar 710 sampai 730. Brokernya MAPI cenderung small akumulasi atau akumulasi kecil yang dilakukan oleh MSPDB, sedangkan yang jual adalah YU. Kita tunggu aja besok Senin apakah dia akan turun dulu ke sini atau ternyata ini cuma sekedar untuk buang retail aja.
buang penumpang gelap. Pesanku hati-hati, dia udah breakdown EMA 20 dan EMA 100 nya. Terus saham terakhir yaitu PPRE. PPRE dia cenderung sideways di antara 198 sampai 204. MACD-nya ini juga mengindikasikan kalau lagi sideways sih di antara ini. Saham PPRE ini cenderung wait and see dulu, karena kita tahu nih saham-saham konstruksi terlebih BUMN itu cukup dipengaruhi oleh SWF kemarin. Sekarang kita jarang nih dengar SWF, makanya beberapa saham konstruksi itu cenderung landai, sideways, wait and see, seperti ada yang ditunggu nih. Broker summary-nya ini cenderung distribusi yang dilakukan oleh YP, dan ternyata yang beli itu YUIF, yang buang biasanya adalah retail nih YP. Karena ya siapa sih yang betah untuk nunggu di area sideways ini? Saranku kalau memang saham PPRE ini nggak bergerak kemana-mana, mending kamu switch ke saham yang lain yang lebih berpotensial daripada kamu hanya sekedar menunggu saham PPRE untuk naik. Ya kalau naik, kalau ternyata dia uji lagi di area demand-nya gimana? Oke, sekian videonya. Semoga ini membantu. Like jika suka, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video baru. Terima kasih.